Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan, dalam setiap amalan, bahkan dalam setiap waktu, kita usaha menghadirkan 6 rukun iman dalam hati kita, sehingga amalan-amalan kita ini bermutu di sisi Allah SWT. Setiap amalan kita duduk begini nih, juga kita hadirkan 6 rukun iman. Yang pertama kali kita hadirkan keyakinan kepada Allah, bahwa yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak kuasa apa-apa. Allah SWT Maha Agung, Maha Suci, tidak bisa dibayangkan oleh otak dan hati manusia. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah bersama kita, senantiasa kita hadirkan dalam hati. Betul-betul kita merasa kita ini milik Allah. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut milik Allah SWT. Kita tidak punya apa-apa. Alam semesta ini milik Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Sehingga semangat kita dalam kehidupan ini semangat taat. Prinsipnya prinsip taat. Kalau saya taat kepada Allah, saya akan sukses, saya akan berhasil, saya akan selamat. Tapi kalau saya tidak taat, maka saya akan rugi. Maka yang mulia baginda Muhammad SAW senang sekali kalau beliau ini bersikap, sikapnya hamba. Beliau duduk di bawah, beliau mengatakan, saya duduk seperti duduknya hamba. Saya makan seperti makannya seorang hamba. Beliau berjalan menundukkan pandangan, berjalannya seorang hamba. Jadi bagaimana kita ini hidup sebagai hamba. Kaulo. Hamba ini semalakan Allah Ta'ala senantiasa tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Tidak merasa lebih baik dari siapa saja. Tapi sekaligus juga berani. Karena kita ini cuma hamba, disuruh. Maka Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun. Beliau dilempari batu, diapakan, dihina, diam saja. Karena beliau disuruh begitu. Tapi setelah di Madinah, beliau angkat senjata. Kenapa? Karena disuruh begitu. Beliau dakwah kepada orang-orang bawah, buruh-buruh, orang-orang miskin, juga tidak merasa sombong. Dan beliau dakwah kepada raja-raja, juga tidak takut. Cuma disuruh saya ini. Itu disuruh. Nah kita ini harus begitu semuanya kan. Kepada siapa saja itu, asalkan kita ini berjalan di jalan yang diperintahkan oleh Allah, gak usah takut. Bicara sama Pak RT, bicara sama presiden, bicara sama raja. Cuma kita cuma disuruh kok. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dakwah. Insyaallah mereka kan tidak pernah sombong, juga tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Itu namanya hamba. Nabi itu bicara dengan orang miskin, juga tidak merasa sombong. Bicara dengan raja-raja juga tidak takut. Ini sifatnya hamba. Suruh damai ya damai, suruh gelut ya siap. Nah ini namanya hamba. Cuma disuruh saya ini. Di Mekah itu ada orang namanya Rukanah. Ini jagoan gulat Mekah. Gak ada yang bisa ngalahkan. 10 orang sekali pukul kelenger, ini namanya Rukanah. Nah, akhirnya Rukanah itu berjumpa dengan Nabi. Maka Rukanah itu nantang Nabi. Wani we. Maka Nabi itu menunggu perintah Allah. Oleh Allah, maju. Ngadepi ini Rukanah. Tapi Rukanah baru ngadep, sekali pukul langsung Rukanah kelenger.
Rukana heran, loh kamu kok bisa ngalahkan saya? Saya ini disuruh oleh Allah. Akhirnya Rukana masuk Islam. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Nabi itu pokoknya hidup itu pokoknya disuruh. Kalau disuruh ya berangkat, kalau nggak suruh nggak berangkat. Maka 40 tahun beliau di Mekah nih nggak pernah bicara dakwah-dakwah, nggak pernah bicara. Dia macam 40 tahun, biasa aja. Karena kenapa? Belum disuruh. Setelah disuruh, qum fa'anzir, suruh dakwah, terus dakwah nggak dihalangi siapa aja, nggak pernah berhenti. Ini namanya hamba. Nah, orang itu kalau hidupnya sudah hidup hamba, adanya hanya taat, hidupnya semua jadi barokah. Begini Nabi pergi ke Madinah bukan karena lari semulaikan, tapi karena disuruh oleh Allah. Pagi-pagi beliau datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu heran. Tidak biasanya Rasulullah datang jam sekian. Jadi Rasulullah tiap hari datang ke rumah Abu Bakar. Tapi tidak seperti hari itu. Ini tidak seperti biasanya. Maka Abu Bakar tanya sama Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Saya diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Rasul hijrah ke Madinah karena disuruh. Maka akhirnya barokah. Madinah yang didatangi barokah, Makkah yang ditinggalkan juga barokah. Akhirnya kedua-duanya jadi pusat kebaikan. Nah kita ini begitu juga. Kalau kita ini merasa keluar itu disuruh, nanti ya keluar ya barokah, menghidupkan agama di mana-mana. Yang kita tinggal juga barokah. Di rumah kan barokah juga. Asalkan keluarnya itu merasa betul-betul disuruh oleh Allah. Karena diperintah oleh Allah. Keluar dengan tertib yang benar, musyawarah. Nah, kalau sudah diputus musyawarah, keluar kan ini perintah Allah, insya Allah barokah jadinya. Ini namanya kita ini hadirkan rasa sebagai hamba. Kemudian yang kedua kali hadirkan dalam hati kalau kita ini punya pimpinan yang dipilih langsung oleh Allah. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kita ini semangatnya semangat ikut Rasulullah. Pokoknya kalau ikut Rasulullah selamat sudah. Karena ikut orang yang dipilih oleh Allah. Kalau ikut Rasulullah mesti barokah. Insyaallah kita niat semula kan? Dan senantiasa kita hadirkan dalam hati kita, kanan kiri kita ini penuh dengan para malaikat. Sehingga kita ini hati-hati dalam amal tuh. Karena kita ini bersama para malaikat. Yang diantara tugasnya mencatat amal-amal kita. Dan senantiasa kita hadirkan dalam hati kita ini punya pedoman hidup yaitu Al-Quran. Sehingga apa-apa itu dipikir halal, apa haram, dipikir. Bukan pokoknya enak, jalan. Kayak usum ini ya, wis. Bukan. Kita mesti harus berpedoman dengan kitabullah. Kitabullah itu nasihatnya Allah kepada kita. Nasihatnya yang memiliki dunia ini dan yang memiliki akhirat. Kalau kita ikuti kita akan selamat dunia akhirat. Dan senantiasa kita hadirkan dalam hati kita bahwa rumah kita ini akhirat. Dunia ini bukan rumah kita. Sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat. Sehingga apa yang kira-kira manfaat di akhirat kita buat, yang kira-kira nggak ada manfaatnya jangan kita buat. Ya apa-apa itu yang ditanyakan, kira-kira di akhirat ada pahalanya nggak ini? Ada gunanya nggak di akhirat? Kalau nggak usah, nggak ada, nggak usah. Saya mau ke akhirat kok. Seperti kita ini mau pergi ke satu negara yang dingin, maka dari Indonesia ini kita mau ke Eropa namanya. Ini untuk Eropa musim dingin, es di mana-mana es. Maka bawa pakaian tebal. Nah yang tipis-tipis dibawa nggak usah dibawa. Nanti nggak ada gunanya di sana. Tipis ya kademen, jadi es ya kok. Pakai pakaian yang tebal-tebal saja. Begitu juga kalau kita mau ke Mekah. Di Mekah itu panas ini. Jangan bawa pakaian tebal, nanti di sana nggak dipakai itu. Nah, di akhirat juga begitu. Kita mau ke akhirat, yang laku di akhirat itu apa?
Yang laku di akhirat itu cuma amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Kalau amal yang tidak diridhoi oleh Allah nggak laku di sana. Dan kita hadirkan dalam hati kita juga rukun iman yang keenam, bahwa segala sesuatu sudah ditakdir oleh Allah. Apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita hidup itu pasrah. Kita usaha itu karena ibadah. Usaha karena ibadah. Adapun apa yang akan terjadi, semua sudah ditulis oleh Allah. Usaha karena apa? Ibadah. Apa yang akan terjadi sudah ditulis oleh Allah. Dan untuk menanamkan perkara ini, semulaikan, ini diantaranya Nabi kasih amalan sama kita. Setiap pagi, setiap sore, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang pagi mengucapkan begitu, sore mengucapkan begitu, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia puas, marem. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho, puas, marem, seneng Allah sebagai Tuhanku. Allah yang maha kaya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim. Kita jadi hamba Allah itu seneng, ridho, puas. Diperintah oleh Allah itu seneng, puas, ridho. Taat kepada Allah itu seneng, puas, ridho. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kadang siapa yang mengatakan begitu tiap pagi, tiap sore, nanti haqqun 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Nanti pasti Allah akan membuat dia puas pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bangkit dari kubur, dia tidak merasa kecewa apa-apa. Oh, ya ini yang saya tunggu-tunggu, akhirat ini, alhamdulillah. Puas. Berlindung di bawah aras, dihormati para malaikat-malaikat. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Semua malaikat menghormati, semua malaikat mengucapkan salam. Assalamualaikum, salamun bima sabartum, alhamdulillah, assalamualaikum. Ya, kira-kira gimana? Puas kita. Ini kalau orang itu tidak puas sebagai hamba Allah di dunia, dan nanti di akhirat Allah juga bikin dia tidak puas, kecewa, semua. Loh, kok ternyata begini? Loh, kok ternyata begini? Loh, pokoknya kecewa semua. Tapi kalau orang itu ridho di dunia sebagai hamba Allah, ridho sebagai orang Islam, ridho sebagai pengikut Rasulullah SAW, ucapannya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, nanti di akhirat jadi puas, Allah bikin dia puas, bangun di kubur puas, di padang mahsyar puas, di sirat puas, pada akhirnya masuk surga. Di sanalah tempatnya kepuasan, marem. Wong ini pun marem enak banget. Sampeyan gadah mobil anyar Mercedes tapi mboten marem. Lho, iki tibake iki anu iki ceklek iki. Bane tibake gembos. Mboten marem. Enak mboten? Pokoke nek mboten marem niku wis gak enak kabeh. Dadi apa iki gak enak. Tapi nek marem iku wis enak wis marem. Nek supados kita ini teng akhirat itu dadi marem. Syaratnya di dunia ini kita harus marem, harus puas, harus ridho sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi target kita ini bukan dakwah malaikat, tapi marem dengan dakwah, ridho dengan dakwah itu. Dakwah itu senang, ridho. Bikin jauhlah itu dengan senang, ridho, bukan dengan terpaksa. Target kita bukan taklim, tapi bagaimana ridho dengan taklim itu ridho. Karena ini adalah nasihat-nasihat Rasulullah. Taklim itu ridho, senang. Bukan kita hanya sholat, tapi ridho dengan sholat. Nah, kalau ini kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari,
menghidupkan 5 amal masjid. Nah, kita usaha-usaha kita ini supaya kita ini jadi orang yang ridha. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi, orang kalau ridha kepada Allah, Allah ridha pada dia. Kalau orang itu marah sama Allah, Allah akan marah sama dia. Sampai ridha, sampai marem nglakoni agama iki marem, salat iki sing marem, sowan ngersane Gusti Allah. Sowan ngrene Gusti Allah gak marem, maremmu apa? Wong ora bener pikirane. Sowan ning Gusti Allah kok durung marem. Maka para ulama mengatakan man arafallah falam yughnihi fadzalika huwa syaqi. Siapa yang kenal kepada Allah kemudian belum merasa cukup, dialah orang yang celaka. Orang tidak merasa cukup dengan Allah betul-betul celaka. Lalu terus argule apa neh? Wis kenal Gusti Allah kok ijik nolah-nolah itu argule apa neh iki? Nggih mboten, Pak. Wong wis kenal Gusti Allah wis marem, wis cukup Gusti Allah. Hasbunallah. Maka ada orang itu berdoa. Seorang ulama itu doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap doa ada suara. Enggak tahu suara apa tuh, suara malaikat atau suara jin atau suara apa. Doa kamu tidak diterima, katanya. Dia doa lagi, ya Allah, ya Allah, ya. Terus bertahun-tahun tuh begitu aja. Akhirnya beliau pergi ke Mekah haji bersama muridnya, di depan Ka'bah dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah doa panjang, dengar suara, doa kamu tidak diterima. Sehingga satu saat itu santrinya itu mendengar suara itu. Setiap doa kok Pak Kiai ini kok ada suara, doa kamu tidak diterima. Akhirnya santrinya itu bilang sama Pak Kiai, oh sudah doa ada selalu suara begitu, kok nggak bosen-bosen doa. Maka Pak Kiai itu bilang, kamu tahu, saya begini ini sudah lebih 40 tahun. Setiap doa mesti begini nih. Setiap doa mesti ada suara. Doa kamu tidak diterima, begitu. Nah kok doa terus saja? Iya. Walaupun 1000 tahun saya tidak diterima, ya tetap saja saya akan doa. Nah kalau Allah tidak menerima saya mau lari kemana? Kalau Allah tidak menerima, seluruh alam semesta tidak akan ada yang bisa menerima saya. Pokoknya saya ditolak oleh Allah 1000 kali, 1.000.000 kali, 1 miliar kali juga tetap saya akan doa terus sama Allah. Setelah beliau ditargib muridnya begitu itu, tiba-tiba ada suara, doa kamu sekarang sudah diterima. Apa? Aneh tadi. Jadi kalau doa tidak diterima itu jangan mundur. Lah kamu mundur kemana? Nah, jangan berhenti. Kalau Allah tidak menerima kamu, mau lari kemana kamu? Pokoknya ditolak 1.000.000 kali, ya datang lagi. Ya Allah, ya Allah, itu namanya hamba. Kalau doa merasa belum ada hasilnya terus pergi, ya itu orang bodoh. Lah kamu mau lari kemana? Coba? Mau lari kemana? Kalau Allah sudah tidak menerima kamu, mau lari kemana kamu? Ya doa lagi terus saja. Insyaallah mana kan? Nah, jadi kita ini amal agama itu dengan ridho, dengan seneng, dengan syukur. Nanti insya Allah SWT akan tambah lagi kita kekuatan imannya, kekuatan amalnya, barokahnya tambah lagi. Tapi kalau amal agama dengan rasa-rasa ngantuk, ya, itu bahaya. Ngantuk itu bahaya, ngerti gak? Itu loh. Duduk yang baik, ya. Amal agama dengan ngantuk itu bahaya. Itu seolah-olah kita ini menganggap urusan dengan Allah itu gak patek penting ini, gak begitu penting sehingga ngantuk-ngantuk. Maka kalau kita ini ngantuk, cepat diusir ngantuknya itu. Insyaallah. Nanti orang itu kalau dengar agama ngantukan itu doanya gak makbul. Iya. Kamu dapat perintah Allah aja enggak gatek nih. Kamu perhatikan kok ingin doa kamu diperhatikan sama Allah. Akhirnya enggak makbul, akhirnya ketulo-tulo hidupnya.
Ngerti ketulo-tulo zaman. Nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini. Nah, maka jangan ngantuk ya. Awas kalau ngantuk. Tak siram banyu itu. Ini guyonan, tapi kadang-kadang perlu tenanan juga. Ini pokoknya bayan subuh kok ada yang ngantuk, awas pokoknya. Insyaallah mulai kan? Kita ini biar belajaran, ini bayan subuh ini penting. Untuk apa? Untuk kita ini latihan. Bersungguh-sungguh di dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memperlakukan kita ini sesuai dengan sikap kita. Kalau kita ini mementingkan agama, Allah Subhanahu wa taala akan mementingkan doa-doa kita. Insyaallah kan? Nah, minta karo lagi, minta karo. Ayo wi, sing ngantuk-ngantuk wi. Ayo. Dijak ngomong wi, mburi wi. Belakang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini contohnya ridho. Sayyidina Umar itu datang ke kamarnya Rasulullah. Dilihat Rasulullah tidur di tikar yang kasar. Sehingga bekas-bekas tikar itu membekas di badan beliau yang mulia itu. Sehingga Sayyidina Umar itu nangis, ya Rasulullah, itu Raja Persia, Raja Romawi, mereka bergelimang dalam kenikmatan dunia. Sedangkan mereka itu orang kafir. Engkau ini utusan Allah, kekasih Allah. Kok keadaannya kayak begini, kamarnya sederhana, tikarnya kasar lagi. Maka Nabi langsung bangkit dari tidurnya. Beliau mengatakan, Afi syakin anta ya Umar. Umar, apa kamu ragu Umar? Apakah kamu tidak ridho orang-orang Persia itu dapat bagian dunia dan kita dapat bagian akhirat? Nah, jadi kita ini melihat kemewahan-kemewahan orang kafir itu jangan pengen. Ya. Pengen khawatir kita ini jadi tidak ridho. Boleh saja. Boleh saja kita punya mobil, punya rumah yang baik, boleh saja, tapi nggak usah pengen. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah kasih kemewahan dunia ini untuk orang kafir, kita nggak dikasih apa-apa, kita ridho. Kita sudah disiapkan surga, disiapkan akhirat untuk kita. Nggak usah pengen-pengen begitu. Orang yang pengen tuh menderita itu. Pengen aja, nggak ketekan. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu tidak ridho hai Umar? Mereka dapat bagian dunia itu orang-orang kafir, kita dapat bagian akhirat. Maka Sayyidina Umar terkejut. Kami ridho ya Rasulullah. Kami ridho ya Rasulullah. Sekarang saya tanya ini presiden-presiden di istananya duduk di kursi-kursi yang empuk. Bersama pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, minum kopi. Kamu duduk di masjid, kamu ridho apa enggak? Ridho. Kita ridho duduk di rumah Allah. Bagian kita akhirat. Hei presiden-presiden, istana kamu akan kamu tinggalkan, diganti orang lain. Sebentar lagi, setelah diangkat jadi presiden, kamu akan diangkat ke kuburan. Orang yang iman, istananya di akhirat. Ridho kita. Insyaallah kita ridho kan? Orang-orang pergi ke sawah, punya sawah yang bagus. Orang-orang pergi ke kantor, punya gaji. Orang-orang pergi ke pasar, punya toko-toko yang besar. Kita keluar di jalan Allah, ridho apa enggak? Saiki mudzakarah mana Bang ya? Bar mudzakarah terus salat isyraq, wiridan cecek kabeh, terus musyawarah. Nggih, monggo.